Selamat sore Ibu Dr. Esther yang sudah sekian lama berkecimpung di Toraja. Kira-kira apa yang Ibu lihat untuk saat ini yang mencuat tentang Toraja dan tentang nasional? Kalau ada, bisa dibagi pengalamannya, informasi dan pengetahuannya. Terima kasih, Bu. Selamat sore para YouTuber ya, para pemirsa di rumah. Selamat akhir pekan bersama keluarga. Saya dengan Dr. Esther Lian M. Andalawati. Saya asli dari Toraja. Kemudian saya sekarang diwawancarai oleh salah seorang wartawan senior yang cukup potensial dan dekat dengan para tokoh, dan beliau dari Lekat News ya di Tanah Toraja. Kebetulan kami sudah beberapa hari, beberapa waktu, beberapa ribu jam berada di Toraja ini, dan sangat bersyukur kami karena waktu-waktu yang dulu Pak Rian saya menghabiskan waktu di kampung orang, di tanah air orang dalam rangka mencari sesuap nasi dan mengikuti suami juga mengikuti utamanya kakinya Tuhan untuk mencari ilmu di rantau orang. Dan ketika saya kembali ke Toraja waktu itu tidak sengaja Pak Rian, saya pulang karena kesehatan orang tua saya, ibu saya, dan saya merasa bertanggung jawab untuk pulang melihat orang tua kampung halaman karena waktu itu baru pecahnya corona ya 3 tahun lalu, dan saya menjadi lebih senang dengan tidak adanya macet, tidak adanya polusi, tidak adanya suka bohong kalau di Jakarta itu udah di mana, nah ini sudah di sini. Nah itu kita mengurangi rasa bohong walaupun tujuannya tidak sejahat yang dimaksudkan begitu ya, karena faktor jalanan yang macet. Saya memang tidak 100% ya melakukan kegiatan saya hanya di tanah Toraja saya saja pada Toraja, tetapi saya membangun juga komunikasi dengan apa yang sudah saya rakit selama ini di Jakarta dan di seluruh Indonesia, teman-teman yang menurut saya dari sisi bisnis, dari sisi organisasi politik ya, dan juga secara internasional, dan bahkan juga teman-teman yang ada dulu di jajaran kementerian, ada yang jadi menteri, ada yang menjadi staf khusus, itu semua kami bangun komunikasi yang baik sehingga informasi secara nasional pun bisa saya serap sekalipun saya ada di kampung halaman. Dan inilah yang saya dapatkan, bahwa ada banyak hal yang harus teman-teman orang Toraja yang ada di rantau sana kembali ke Toraja untuk memberikan kontribusi pemikiran maupun tenaga, bahkan mungkin juga uang kalau perlu ya, pemikiran-pemikiran secara teknis maupun non teknis untuk mengembangkan Toraja ini menjadi Toraja yang betul-betul diberkati Tuhan. Amin. Sebagaimana kita lihat ada patung Yesus sebagai ciri utama daripada Tanah Toraja Burake, yang mana tangan Tuhan Yesus terbuka untuk menerima pengampunan, menerima kata maaf, ampun kita. Dan hanya dengan pengampunan itulah sehingga kita bisa bersama untuk membangun Tanah Toraja ini, dan juga dengan teman-teman di pusat. Karena biar bagaimanapun Pak Rian, daerah masih terikat tergantung dengan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang ada di pusat ya. Sama seperti sebuah partai, dia tidak bisa berdiri sendiri walaupun ada partai katanya yang sudah independen ya. Tetapi saya kira ini tidak normatif, karena secara umum memang partai itu tergantung kepada Dewan Pimpinan Pusatnya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak untuk pertanyaan pertama ini. Kalau mengenai perempuan dan anak dan kepolisian, mungkin ada yang bisa Aduh Pak Rian, ini pertanyaan yang luar biasa. Cerdas sekali ya Pak Rian mencermati raut muka saya. Kita sempat tadi makan-makan siang di hari yang sangat dimuliakan Tuhan, hari Sabat Sabtu ini. Lalu saya katakan bahwa saya lebih senang disebut sebagai pemerhati anak dan perempuan. Kenapa? Perkembangan teknologi ini Pak Rian mempengaruhi ya pola hidup dan cara mengambil keputusan seorang perempuan terhadap keluarganya.
khususnya kepada anak sebagai sarana didik daripada ibu rumah tangga ya. Nah, saya melihat maraknya persoalan yang di Jakarta seperti baru-baru ini kasus Bilar Lesti ya. Ini seorang istri mendapat perlakuan KDRT ya Pak, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita ketahui bersama dasar-dasar daripada KDR itu apa ya. Ini semua sudah dilakukan oleh sang terdakwa, dilaporkan oleh sang istri. Tetapi sekonyong-konyong ketika polisi telah melakukan aturan yang harusnya diberlakukan bagi seorang pria yang melakukan KDRT, sekonyong-konyong sang perempuan datang, si artis istrinya datang lalu melepaskan lelaki ini, kemudian memberi maaf. Saya kira sangat elok lah kata maaf itu. Tetapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada institusi Polri dan jajarannya yang telah melakukan penahanan pemrosesan terhadap seorang lelaki, suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Apakah itu dikatakan tidak sengaja atau tidak sengaja, tetapi ada bukti visum dan juga yang bersangkutan masuk ke dalam rumah sakit. Artinya ada kekerasan, ada tindakan di saat itu. Nah, berdasarkan data-data, hasil CCTV, video CCTV, maka polisi tentu tidak bodoh untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Nah, saya tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Lesti sebagai perempuan Indonesia. Lesti, saya ingatkan, Anda telah memberikan sejarah kepada pembelaan perempuan dan hak-haknya, perlindungannya atas sikap yang diambil. Bahwa benar, saya sangat menghargai apa yang dilakukan Lesti dan keluarga, bahwa mengampuni, memaafkan suami dan takut jika nanti anaknya tidak mempunyai ayah. Apakah Lesti sudah tahu bahwa dia bakal menjadi ayah bagi BL yang baik? Nah, ini pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, lembaga institusi kepolisian yang selama ini mendapat sorotan dari pemerintah, khususnya Presiden beberapa hari yang lalu ya Pak Rian ya, sampai dipanggil lah beliau itu sampai tidak pakai pet, tidak boleh bawa tongkat komando. Saya ketika melihat itu, ketika memasak di dapur sambil lalu lintas di depan TV, di dalam sejarah kepolisian belum pernah ada seperti ini Pak. Sekalipun pecahnya peperangan ataupun apa, pengganyangan, demonstration, tetapi belum pernah seorang kepala negara memanggil para jajaran kepolisian menengah ke atas loh Pak, untuk datang ke istana, diberikan briefing tanpa pet, ya, tanpa tongkat komando, tanpa HP Pak, izin Pak, tanpa HP, lalu kemudian hanya diperbolehkan masuk dengan pulpen dan notebook catatan. Ini sebenarnya kalau kita mau melihat secara cerdas dan cerdik ya, maksudnya apa ya Pak Presiden sampai demikian? Artinya institusi kepolisian di dalam kasus, maaf saya sebut Pak Sambo beserta istri yang sekarang menjadi mekar di media, itu adalah perbuatan istrinya, bukan lagi soal membunuhnya ya, tetapi istrinya. Kenapa? Karena dia masih hidup. Dan ini pembelajaran juga tergores di institusi kepolisian, bahwa ada seorang istri pejabat tinggi ya di Polri yang kalau benar ini indikasinya mengarah kepada perbuatan asusila, maka tentu ini tidak terpuji. Saya tidak berbicara hukum ya Pak Rian, tapi saya membicarakan kok masih ada ya perempuan yang sudah hidup nyaman, sudah enak diberikan suami sesuatu hal, ya, sudah makmur, sudah nyaman dibanding perempuan lain yang masih harus ke sawah Pak. Di Toraja banyak loh Pak, anak sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah ada yang doktor, profesor, tapi ibunya masih mau kerja supaya sehat, mereka masih ke sawah, ke ladang Pak. Subuh hari jam 4 subuh sudah pergi ke sawah mencangkul, tetapi anak-anaknya sudah jadi bos di mana, naik mobil Alphard kalau ke kantor. Saya ketika di Toraja Pak banyak belajar melihat itu. Saya tidak ke Jawa, dan saya tidak pulang, saya kembali ke Toraja melihat itu, bahwa luar biasa perjuangan seorang perempuan. Nah sehingga saya tidak sepakat, saya tidak terlalu nyaman mendengar keputusan Lesti ini sehubungan dengan dia memberi atau mencabut laporan ini. Seyogianya
Pertama-tama beliau harus mengapresiasi Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa segera itu dilakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pria warga negara, kepala rumah tangga di dalam hukum agama maupun hukum pemerintahan melakukan kekerasan kepada istri atau perempuan. Istri ya tentu perempuan. Nah ketika itu diambil, polisi bertindak, lalu kemudian kita masyarakat yang kemarin Sambo kita katakan nggak profesional, sekarang mana? Kita sendiri masyarakat Indonesia nggak profesional, khususnya kita perempuan. Perempuan Indonesia, Pak Rian, lebih banyak dari perempuan laki-laki Indonesia. Sampai ada yang bilang, apakah Lesti takut kehilangan momen untuk menjadi istri seorang yang ganteng? Ini bisa saja macam-macam tergantung orang. Kenapa? Tentu survei membuktikan bahwa kalau memang pepaya dan mangga itu beda. Tetapi kita kan tidak mencari perbedaan kalau sudah menyatu. Sebagai warga negara, Anda memang sama-sama serumah, punya hak mempertahankan rumah tangga secara agama. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mama Dede ya, yang pendakwa wanita, saya sampai terbahak-bahak itu Pak Rian, dia katakan ada satu orang wanita Makassar yang mungkin mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Dia bertanya di dalam CCTV itu, kalau ada seorang perempuan sudah dipukul, sudah dianiaya, sudah macam-macam sama suaminya, tapi karena demi anak, lalu dia harus bertahan. Katanya Mama Dede, itu hanya perempuan BODO, bodoh, kenapa? Demi keluarga, demi anak, biarkanlah badanku bonyok dipukul, yang penting. Oh ini juga salah. Secara agama, terima kasih Mama Dede, ini sudah merupakan message, pesan yang harus diingat oleh kaum muslimah dan juga perempuan yang beragama lain, bahwa jangan biarkan dirimu dirusak oleh orang lain, sekalipun itu suami atau orang tua. Kenapa? Karena kita diciptakan berbeda-beda. Kalau dalam agama saya di Kristen, anak tidak menanggung dosa orang tua, apalagi cuma suami yang hanya diikat secara manusia dan diikat secara aturan agama. Begitu kan Pak ya? Nah jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan polisi sedang membangun kepercayaan masyarakat kembali lewat kasus ini, tetapi Lesti datang dengan ya memang baguslah berdamai, tetapi apa nggak salah kalau biarkan dulu proses hukum karena sudah tersangka, kemudian nanti Bilar bisa introspeksi diri ya, Bilar bisa tahu di mana letak kesalahannya. Nah kalau memang kalian harus bersatu, maka ada jalannya nanti itu. Artinya ada proses pembelajaran dan asas jerah. Kalau tidak, akan terulang lagi Pak. Dan akan ditiru oleh orang lain bahwa ternyata kalau begini. Nah, kalau memang tidak mau suamimu dijadikan tersangka, ataupun janganlah melapor. Karena jelas kalau Anda melapor, berarti Anda telah berpisah secara hati. Tapi kalau Anda datang lalu menangis, kata, aduh saya kasihan dengan anak saya kalau nggak punya ayah. This is the nonsense, you bodoh. Saya nggak suka kamu Lesti kalau begitu. Yang saya suka kamu memaafkan dan mengampuni. Tapi kalau kamu membiarkan perbuatan ini entah benar apa tidak ya kita hanya dengar. Tapi kalau sudah 100 orang yang mengatakan memang Bilar melakukan dan dia mengakui dan ada bukti, tak mungkinlah Pak Polisi mengerjakan secara abal-abal Lesti. Jadi saya mohon mewakili seluruh perempuan di Indonesia, mulai dari yang namanya belum nikah sampai dengan yang sudah nenek-nenek maupun janda. Saya mengatakan Anda tidak melakukan contoh yang baik pembelajaran. Juga yang kedua, saya membenarkan apa yang dikatakan Pak Farhad Abbas, bahwa rumah tangga itu memang ada bunga-bunganya, berantem, tapi tidak mesti harus benjol-benjolan, kemudian saling mengungkit utang-utang dan sebagainya. Kamu kembali lagi, berarti kan kamu yang bikin suamimu malu, ya toh? Kemudian yang kedua, intervensi orang tua jangan terlalu banyak. Ya makanya Bilar juga kan nggak mau kalau rumah tangga itu dicampur orang tua. Memang kita cinta orang tua, tapi ketika kita sudah punya rumah tangga, kita nggak bisa tiap hari sama orang tua, tiap hari video call sama orang tua. The number one is your husband, suamimu dan Tuhan dan anakmu, rumah tanggamu. Itu ya Lesti. Yang kedua, Bunda hanya ingin sampaikan, ya, saya sering dipanggil orang Bunda di tempat sekolah di mana saya belajar. Sebagai pemerhati anak, politik, saya punya pengalaman banyak tentang KDRT ini. Karena sebelum ini saya ada di Kampus Perempuan, saya banyak menangani masalah-masalah itu di IWAPI. Saya pernah menjadi salah satu wakil ketua. Saya melihat banyak sekali ibu-ibu yang cantik, manis,
mereka rela diam dan sujud di hadapan Tuhan, membawa keluhnya, bukan dia ngomong. Karena nanti kalau balik kan bagaimana, malu sendiri. Nah, sekarang walaupun kamu balik, tapi kan masyarakat sudah punya penilaian buruk bahwa Anda mungkin sensasi, Anda mungkin tidak tahu mengerti. Dan sekarang ini saya mau katakan, bukan uang yang menjadikan orang hebat, tapi perilakumu yang orang lihat. Sekarang mau nyanyi udah nggak bisa enak, mau pergi berdoa udah nggak bisa enak. Kenapa? Orang mencibir, ngelaporin suami, tapi memaafkan, tidak ada asas jerat. Polisi sampai berantem dengan pengacara, dan pengacara pun minta maaf. Saya mohon maaf sebagai orang beriman. Saya sekali lagi mengingatkan kepada para pengacara yang sedang membela perkara perempuan, keluarkanlah kalimat-kalimat yang elok dan santun. Karena yang saudara tangani, yang saudari tangani adalah kaum Hawa, ciptaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa halusnya. Tetapi janganlah mengeluarkan kata-kata yang menantang, ya. Karena kalau kita di kandang orang, tak boleh kita menantang orang. Ya, biarkanlah orang bekerja dulu. Ini pengalaman untuk kasus Lesti. Berikutnya saya mohon dengan sangat agar supaya sebelum Anda melaporkan suamimu, pikirkan matang-matang. Berapa ribu jiwa yang membela Lesti? Cuma saya yang enggak loh ya. Aku enggak bela kamu loh. Kenapa? Karena saya memang melihat kalian bukan pasangan yang seimbang. Dalam emosional kalian berdua sangat emosi banget ya. Mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa. Dan kalau sudah ada binatang yang kita sebut kamu anjing, kamu monyet, itu sudah nggak benar. Berarti kenapa mau kawin sama anjing sama monyet? Berarti kita kan juga monyet sama anjing, Lesti. Jadi it's okay. We don't have, kita tidak punya kepentingan dengan rumah tanggamu. Tetapi we are care, saya khususnya peduli tentang proses pembelajaran asas jerah kepada kaum pria yang sekarang ini walaupun kita tetapkan di DPR tentang KDRT berulang-ulang, gender berulang-ulang, itu akan mentah kalau kita sendiri bukan pelakunya yang benar. Kalau mau perempuan Indonesia dilindungi oleh hukum yang benar, hargai dirimu dan ikuti aturan-aturan yang sudah ada. Sekali lagi Lesti, sekalipun Anda sudah kembali ke rumah tangga, saya nggak yakin bahwa keadaan ini akan membuatmu nyaman. Tapi saya pun bersyukur kalau kau bisa lewati rumah tanggamu dengan baik. Cuman saya sayangkan sebagai pengamat politik belum ada yang ngomong Pak. Cuma psikologi aja, psikiater. Saya ngomong sekarang mewakili perempuan Indonesia. You wrong, you mistake. Kamu salah, kamu keliru. Kenapa? Mencintai orang bukan berarti harus menerima semua yang jeleknya. Tetapi kalau kita mencintai, menyukai orang, nggak boleh juga melebihi mengasihi diri sendiri. Karena kita diciptakan bukan karena dia, kita diciptakan untuk Tuhan, ya, yaitu. Nah, yang paling penting lagi ada kasus antara PC ya, Mbak ya. Ini perempuan lagi loh Pak Rian, Putri Chandra Putri bersama dengan sang kuat, sang lemah, apa itu segala. Saya nggak nonton lagi karena saya capek melihatnya, lain judul, lain tampilan. Cuman sekarang ini kalau dilihat di dalam media, medsos, diarahkan bukan lagi kepada Joshua-nya, tetapi ini saya mengamati cerita bukan berarti mengamati polisi dan segala kronik-kroniknya Pak. Cuman kok perempuan lagi gitu ya. Nah ini diarahkan ke PC ini. Nah saya melihat kok kalau memang ini benar terjadi ya Pak ya. Ini sebuah aib yang luar biasa, mencatat sejarah di kepolisian bahwa ada istri pati yang berani melakukan hal itu dan sampai terjadi pembunuhan. Ya Tuhan, ampunilah perempuan-perempuan Indonesia. Dan saya berdoa semoga kasus ini salah, hanya berita saja. Dan kalau itu benar, aduh, tak sanggup saya Pak Rian untuk mengomentari lagi. Selain berkata, oh ya Tuhan, di manakah hati perempuan Indonesia ini sebenarnya? Walaupun pandemi sudah enggak, mendingan waktu itu pandemi pada diam di rumah ya Pak ya. Ini endemi kok malah lebih repot. Tuhan kasih hilang corona, kok kita malah jadi nggak koro-koroang. Jadi nggak, kata orang Makassar, koro-koroang ya, bukan lagi corona tapi tidak jelas. Ya bagaimana? Sekira demikian Pak kira-kira. Yang terakhir Bu Dokter, bagaimana kita menanggapi tentang pemberlakuan baju seragam bagi anak sekolah yang baru dilakukan Mendikbud? Senang sekali Pak Rian, kita jumpa di dalam dialog pada sore hari ini mengenai
penerapan ya yang dicanangkan oleh Adinda Menteri Nadine yang saya hormati. Nah, Nadine, Pak Menteri, selamat sore dari Kejauhan Timur Toraja. Saya mengagumi ketika Presiden menunjuk seorang anak muda pengusaha yang sekilas saya pernah melihat-lihat, tetapi kalau dengan Mas Sandiaga Uno mungkin agak sekarang ya, usianya apa lebih tua mungkin Sandi ya, tapi yang jelas bahwa saya bangga karena anak-anak muda menjadi pelopor pendidikan. Saya senang sekali ya, tetapi ketika saya membaca tentang pemberlakuan Seragam baju sekolah. adat ya, baju seragam sekolah kepada anak-anak kita maupun SD ya Pak ya, dari SD sampai SMA ya, maka saya menjadi agak sedikit khawatir ya, bagaimana bisa kalau berpakaian adat, tidak pakaian adat aja, baju seragam sekolah masih ada yang belum punya, udah sobek-sobek, gantian sama kakaknya, sama adiknya pakai baju ya. Kemudian kalau mau pakai baju adat berapa ongkosnya, harus beli baju adat, berapa hari dipakai baju adat itu ya, kemudian betapa rempongnya, berapa sibuknya untuk mendandan, memakai, dan kita mendidik anak-anak jadi dewasa sebelum usia. Karena apa? Teknologi sekarang Pak Rian semakin canggih, anak kecil sudah bisa seperti goyang dompet, TikTok seperti kita dulu nggak berani Pak, begitu malu kita Pak ya, malu kita. Jadi sekali lagi ada kalau boleh aturan ini ditinjau kembali, bahwa kami ibu-ibu, kami perempuan kurang nyaman ya dengan keputusan ini, dan mungkin akan menolak ya, karena merepotkan sekali. Dan bayangkan kalau anak-anak itu pakai kebaya, sarung, lalu duduk, lalu tiba-tiba ingin main, mereka punya hak masa kecil hilang karena tidak leluasa bergerak, begitu itu saja. Dan kemudian suasana ekonomi kita belum bisa mendukung putra-putri kita, ibu-ibu di rumah kembali ke soal perempuannya Pak, karena imbas daripada pandemi adalah ekonomi dan seluruh sektor terkena Pak ya, dan perempuan menjadi orang pertama yang menjadi korban banyak perceraian karena suami PHK, ekonomi tidak stabil, gaji tidak elok ya, kemudian di PHK dan sebagainya, dan ini menjadi tanggung jawab seorang ibu. Dan oleh sebab itu mohonlah ditinjau kembali, karena betul-betul menurut kami tidak masuk akal ya. Maaf, masuk akal mungkin secara keilmuan, bahwa kita mencoba menampilkan kepada dunia bahwa Indonesia keragaman Nusantara, cinta akan budaya tanah air itu memang sudah dibina dari kecil. Sedangkan kita aja sudah tua begini belum tentu pengen pakai kebaya, pakai sanggul, apalagi anak kecil. Jadi jangan sampai mereka jadi malas ke sekolah, malas belajar karena ada keharusan-keharusan yang menurut mereka belum saatnya. Demikian Pak. Ya. Ada pesan-pesan sebagai closing statement Ibu Dokter? Ada banyak sekali. Untuk di Toraja, kebetulan saya di Toraja, saya berbicara tentang di mana TKP aja ya Pak ya. Tadi sudah bicara secara nasional. Oh ya, tadi untuk Lesti, saya juga mohon agar supaya ke depan pemerintah, khususnya institusi kepolisian, kalau ada laporan KDRT begini, tahan aja dulu. Sebab ditahan juga kan bukan berarti bukan jadi suami, masih tetap jadi ayah, masih tetap jadi suami, ya kan? Masih bisa cari uang, ya kan? Sekarang kan tahanan lebih fleksibel, orang sudah lebih masih bisa pakai handphone walaupun ditahan. Dulu nggak bisa sama sekali, jadi sekarang tahanan ini udah canggih. Jadi kenapa nggak dia ditahan dulu, biar sama-sama ada rekonsiliasi, ada introspeksi ya. Jadi buat besok-besok Pak Polisi ya, Pak Pengacara, jangan lalu memberikan kebebasan begitu aja ya. Jadi biar dulu dia rasakan bagaimana yang namanya bersalah gitu ya. Lalu apa kalau bersalah akibatnya, apa yang harus ditanggung gitu ya. Jadi ingat ini, saya nggak mau lagi lihat lagi kalau ada lagi ngomong kayak gitu, saya orang pertama yang akan melawannya Pak. Karena bukan berarti kita tidak menghargai lelaki, suami, justru kita harus menjunjung laki-laki untuk menyadarkan mereka bahwa jangan begitu dong, gimana dong kalau ditonton sama negara lain. Kemarin baru dibonyokin suami, dia lapor, katanya mau cerai, udah ditalak, malah pergi, dibebasin. Lalu kemudian, ya itulah, memang kita senang kalau orang rujuk, tapi kan sebelum rujuk ada masalah yang sangat krusial. Demikian ya, begitu. Nah, kemudian statement closing saya adalah, saya ingin di Toraja ini
kebetulan saya di Toraja saat ini banyak dan melakukan penelitian tentang tingkat pemahaman perempuan Toraja terhadap politik, agama, dan seni, karena Toraja tidak terlepas dari daerah turis ya, sehingga saya menganggap bahwa sumber devisa yang akan meningkatkan keterpurukan ekonomi di kampung halaman kita ini, yang konon kabarnya adalah salah satu negeri yang dikategorikan miskin ya, begitu ya. Tapi saya tolak itu ya, saya tidak akan beriman itu. Saya menganggap bahwa Toraja, tanah Toraja, Toraja Utara adalah negeri yang kaya karena pestanya mahal-mahal, miliaran, dan juga orang-orangnya banyak yang pandai berhasil di kampung orang, di perantauan, dan kita kaya akan budaya Pak, alam kita sangat bersahabat begitu dan dikenal oleh dunia khususnya juga. Hanya karena pandemi maka kita belum bisa begitu faster ya, adakan percepatan tentang perbaikan-perbaikan di sektor-sektor turis ya, pariwisata, karena ini adalah ikon kita Pak di Toraja. Pesan saya adalah perempuan Toraja, bangkitlah ya bersama Tuhanmu, entah yang Muslim, Kristen, yang Buddha, bangkitlah bersama imanmu, membangun rumah tangga sebagai negara kecil, kemudian bersinergi ya dengan perempuan yang lain, dengan orang lain, membangun komunikasi yang bagus ya, jangan cuma main TikTok, main Facebook, kemudian kenal suami orang ya, kemudian kenal orang-orang yang tidak benar di dalam medsos, membuat rumah tanggamu kacau ya. Kemudian memberi contoh kepada anak-anak bahwa media komunikasi yang sekarang kita pegang ini, handphone, adalah orang pertama yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Kenapa? Kalau dipakai juga terlalu lama, efeknya kemana? Kesehatan, tidak tidur, tidak nyaman, emosi, mendengarkan yang enggak-enggak. Kemudian yang ketiga, ditiru oleh anak-anak. Mungkin suami sedang ngomong tapi kita asik chatting ya. Demikian pun sebaliknya ya. Nah, saya berbicara khusus kepada perempuan Toraja agar bangkit bersama Tuhannya, artinya kreatif. Temukan kembali kepintaranmu, entah itu sebagai penjahit, pengrajin, bangkitlah dan mintalah kepada Tuhan agar Tuhan bisa membukakan jalan bagimu untuk menjadi penopang rumah tangga suami, sehingga suami tidak ada yang kena penyakit karena stres, anak-anak ikut menjadi nakal ya, banyak sekali kenakalan Pak, dan tingkat kematian bunuh diri di Toraja ini Pak ya. Dan itu yang menjadi catatan saya, kenapa zaman dulu perang aja nggak ada orang bunuh diri Pak, mati sendiri ditembak. Sekarang kok mau sia-siakan nasib, bunuh diri Pak anak muda. Nah, jadi ini adalah sebuah keprihatinan yang perlu kita lihat, dan para wanita yang ada di gereja-gereja yang saya tahu persis kita aktif ya, perempuan-perempuan gereja Toraja, perempuan Kibait Toraja, perempuan gereja-gereja lain karismatik itu aktif Pak. Kita ini dikenal sangat kental dengan kasih di dalam agama kita. Namun saya tidak melihat itu secara konkret kalau kita tidak berkumpul. Maka bentuklah komunitas-komunitas positif, berkumpul bersama dengan teman-teman yang seiman maupun tidak seiman, membangun komunikasi yang baik sehingga ada hasil yang positif kita bisa dapatkan, dan mempunyai pola hidup sederhana yang tidak boros, tidak perlu melihat di Google, di YouTube ingin beli ini, lalu COD, datang-datang barangnya bukan barang yang itu, lalu kita ngomel uang untuk pakai buat anak sekolah, belanja anak sekolah, apa sudah terpakai untuk memesan COD yang menipu mata kita, dan hanya kita menjadi konsumtif ya, tidak lagi menjadi ibu yang menata keuangan dengan baik. Tidak ada salahnya tetap menjaga kesederhanaan pola pikir dan penampilan agar mahal di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, karena bukan berarti kita harus kaya lalu berpakaian bagus lalu dipandang orang, tetapi dengan adanya kita punya karakter building yang baik, pergaulan yang bagus di dalam keseharian, maka Anda sudah dengan sendirinya menciptakan diri Anda menjadi mahal untuk orang lain. Demikian kira-kira begitu. Dan saya juga ingin kasih sampaikan satu hal, bahwa anak-anakku di Tanah Toraja dan juga tempat lain, berhentilah dengan yang namanya motor tanpa knalpot ya. Orang tuamu masih capek membayarkan cicilan motor, entah bagaimana caranya, tapi motor sudah ada yang jatuh, tabrak, mati ya. Ini perlu kalian tahu dan kalian dengarkan, bahwa saya mewakili ibu-ibu itu untuk mengatakan bahwa jaga
dirimu baik-baik, karena tidak selamanya kamu memiliki orang tua. Kamu sendiri akan menjadi orang tua dan nanti kamu rasakan jika anakmu melakukan hal yang sama kepadamu. Jadi hargailah itu, karena rata-rata di Toraja ini sumber pendapatan itu pertanian. Orang tua itu petani, ya. Saya pun juga dulu orang tua saya walaupun tidak petani, tetapi kembali menjadi orang yang berada di lingkungan pertanian. Sehingga tidak ada orang yang langsung jadi seperti apa. Sadari itu, ya, dan mari membangun kepintaran, kecerdasan dengan menumbuh kembangkan kreativitas pemuda. Gunakan sarana yang disiapkan oleh pemerintah, usulkan melalui lembaga-lembaga organisasi kepemudaan untuk melakukan kegiatan yang positif, dan kami perempuan siap untuk membantu, baik yang pengusaha, politisi maupun yang ibu rumah tangga. Kami semua mampu untuk itu. Jadi kalau memang diminta, kami bersedia. Kebetulan Pak Rian, saya telah membentuk sebuah lembaga, bukan lembaga, wadah, ya, wadah yang bernafaskan sosial dan agama, di mana di dalamnya bersifat okumene, ya. Saya beri nama itu Perempuan Toraja Berdoa. Nah, di dalamnya itu kita saling sharing tentang suka dan duka. Ada yang pintar masak, ya pesan. Ada yang pintar beli, jadi ada mutualism, ada kepentingan satu. Jadi tidak membicarakan suami, gosip, tidak. Tapi kita duduk berdoa dan juga bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan karena masih ada pemeliharaan Tuhan dari pandemi, endemi sampai kepada akhir daripada segala-galanya itu. Jadi ini, dan ada juga wadah yang saya lakukan urutan dari kegiatan saya di Jakarta, yayasan kami Perempuan Indonesia Bisa. Itu dulu, sekarang ada Perempuan Indonesia apa gitu, tapi dulu sebelum Pak Jokowi naik memang saya sudah membuat itu di Jakarta, Pak, Perempuan Indonesia Maju, ya bukan bisa, maaf, Perempuan Indonesia Maju. Dan saya sendiri sebagai ketua yayasan itu saya pindahkan ke Toraja, Pak. Di Bali juga ada, di mana saya berada dengan basis-basis kegiatan saya. Saya mendirikan di Toraja yang namanya Persekutuan Doa Okumene Kaborok Napuang. Jadi arti dari Kaborok Puang itu adalah kekasih Tuhan yang disayang Tuhan. Jadi kita semua, sekalipun dalam bahasa Toraja, para pemirsa, we are the Kaborok Napuang. Kita semua adalah kekasih Tuhan dan juga yang disayang Tuhan. Saya kira demikian. Amin. Makasih, Bu. Sama-sama, selamat sore.